Saatnya Anda dengarkan Bidik Jitu, Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di tentunya di KBR ya. Dan pagi hari ini dalam perbincangan selama sejam ke depan nanti kita akan berbincang bersama dengan ACDP Indonesia terkait Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu. Dan bagaimana nanti kita melihat pengawas sekolah ternyata adalah pemeran di balik layar penjaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Nah, langsung dari ruang BKLM Gedung C Lantai 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Senayan Jakarta, kita sudah terhubung langsung dengan host di sana, Poppy Pradana Putri. Poppy. Ya, selamat pagi. Terima kasih Aika. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Poppy Pradana Putri dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Bidik Jitu, bincang pendidikan, kebijakan dan mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Bappenas serta didukung oleh Uni Eropa, pemerintah Australia dan Asian Development Bank. Dan tema kita pagi ini adalah pengawas sekolah, pemeran di balik layar penjaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Baik pendengar, pengawas sekolah merupakan pemeran kunci di balik layar yang memastikan aktor-aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia sebaik mungkin. Kemudian pengawas memastikan input bagi kualifikasi guru, fasilitas pembelajaran, dan manajemen sekolah agar memenuhi standar yang benar. Mereka juga mengamati proses pembelajaran dengan memperhatikan para guru mengajar dan membimbing para guru untuk terus berkembang. Menimba pentingnya peranan pengawas sekolah, peningkatan kepiawaian dan kapasitas mereka merupakan investasi yang baik bagi sistem pendidikan Indonesia. Baik, pagi ini kita akan berbincang lebih dalam mengenai pengawas sekolah, bagaimana perannya di balik layar untuk menjaminan mutu, kualitas dan akuntabilitas pendidikan ini bersama Bapak Dr. Mahnuri selaku tim penilai Pusat Angka Kredit Pengawas Sekolah. Selamat pagi Pak Mahnuri. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan juga nanti ada Bapak H. Muhammad Takdir MM selaku Wakil Ketua 1 Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI Pusat. Selamat pagi Pak Takdir. Selamat pagi Bu Poppy. Ya, apa kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah. Oke. Nanti kita juga tersambung di line telepon dengan Bapak Toto Amin Sufianto selaku Senior Advisor for Knowledge Management and Communication ACDP Indonesia. Baik, para pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya nanti memberikan komentar, silakan langsung menghubungi kami di 021 2239 2424 dan juga bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08121 188181. Baik, Pak Mahnuri juga Pak Takdir, tadi kita sudah membahas di depan, sudah ada prolog di depan bagaimana pengawas sekolah ini merupakan pemegang peran kunci ya Pak ya di balik layar memastikan nanti untuk penjaminan kualitas, akuntabilitas pendidikan dan juga nanti tentunya menghasilkan mutu yang baik untuk hasil dari anak-anak didiknya nanti untuk bisa bersaing tentunya di Indonesia maupun di secara global begitu. Untuk itu saya bertanya dulu ke Pak Mahnuri, sebenarnya bagaimana Pak, apa peran pengawas sekolah dalam pendidikan ini? Terima kasih Mbak Poppy, bahwa peran pengawas sekolah di dalam dunia pendidikan ini sebenarnya sangat penting sekali sesuai dengan petunjuk teknis di dalam Permendikbud 143 2014 yang antara lain di sana adalah bertugas sebagai pengawas, yaitu bertugas sebagai pengawasan akademik dan manajerial. Jadi di dalam hal ini seorang pengawas sekolah itu yang dalam tugas sebagai pengawasan akademik, di sana ada 4 tugas yang pokok, yaitu yang pertama itu adalah dia harus membina guru dalam hal peningkatan kualitas, dalam hal pembelajaran, dalam hal evaluasi. Lalu yang berikutnya adalah memantau perkembangan hasil binaannya, lalu menilai, lalu membimbing guru-guru, semua guru yang ada di dalam sekolah binaannya. Lalu yang kedua dalam hal kepengawasan manajerialnya, ini adalah pada pokoknya adalah kepada
manajemen kepala sekolah dan juga tendik yang lainnya. Di sana pun juga ada lain adalah pembinaan terhadap kepala sekolah, lalu ada pemantauan terhadap 8 standar nasional, lalu ada penilaian kinerja kepala sekolah, dan ada pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah. Jadi kalau regulasi ini, aturan ini memang dilaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah dunia pendidikan kita ini akan mutunya semakin lama semakin membaik. Semakin baik begitu ya. Saya ke Pak Takdir terlebih dulu. Bapak, APSI saat ini mewadahi lebih dari 30.000 ya Pak ya? 30.000 orang pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Betul. Begitu. Indonesia. Bagaimana profil pengawas sekolah sendiri saat ini di Indonesia Pak? Terima kasih Mbak Popi. Menyangkut mengenai profil APSI pengawas, di dalam catatan kami APSI, sekitar 30.000 anggota kami tersebar di 34 provinsi dan ada sekitar 500 kota, wilayah kota kepengurusan APSI. Kami dari APSI memiliki sebuah visi misi sebagai organisasi seperti biasanya. Nah, visi kita jelas adalah menjadikan APSI sebagai wahana perjuangan untuk melahirkan pengawas-pengawas yang profesional dalam rangka menunjang tujuan pendidikan. Kemudian misinya jelas, itu antara lain adalah meningkatkan profesional para pengawas, meningkatkan taraf kehidupan para pengawas, juga mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Itu visinya dan misinya. Terkait dengan gambaran realita di lapangan, seperti yang disampaikan oleh Dr. Mahnuri tadi tentang kompetensi kepengawasan dan tugas pokoknya, ada sebuah hal yang menarik ketika diadakan sebuah kajian untuk pemetaan kemampuan profesional kepengawasan, sehingga ini menjadi sebuah catatan bagi kami APSI dan juga mungkin jadi masukan bahwa di situ kompetensi kepengawasan sebagaimana dituangkan di dalam Permen nomor 12 tahun 2007 yang terkait dengan kompetensi pengawas. Ada 6 kompetensi pengawas, 4 diujikan, itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Menjadi catatan sebagai contoh, hasilnya adalah pada kompetensi evaluasi pendidikan, hasil yang diperoleh secara rata-rata itu 39,64. Ini tahun 2015 ya Mbak. Kemudian dalam penelitian dan pengembangan itu hasilnya 38,24. Dan dari kompetensi supervisi akademik rata-ratanya 41,87. Dan dari supervisi manajemennya 44,52. Itu dari jumlah yang diujikan sejumlah para pengawas itu hampir 30.000, tapi kurang lebih 28 pada waktu 28.000 kurang lebih yang diuji kompetensinya. Dari sini kita menyadari bahwa kompetensi pengawas masih memerlukan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, itu gambaran kondisi realita di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini menjadi sebuah tantangan bagi pengawas untuk mampu melaksanakan tugasnya. Okay. Mungkin demikian gambaran tentang profil kondisi pengawas saat ini. Okay. Untuk pengawas sendiri misalnya Pak, satu orang pengawas itu biasanya bisa memegang berapa guru atau berapa sekolah seperti itu Pak? Kalau untuk pengawas, kami ada namanya pengawas satuan pendidikan, ada pengawas mata pelajaran. Pada pengawas mata pelajaran itu ada kewajiban untuk memenuhi paling sedikit 40 guru untuk mata pelajaran. Ya, jadi satu pengawas itu membina 40 guru. Orang guru. Sedangkan kalau untuk satuan pendidikan ini dibedakan, ada tingkatan atas dan tingkatan menengah pertama SMP dan di dasar ya Pak ya. Nah, kalau SMA ini ada pengawas satuan pendidikan itu membina untuk minimal 7 sekolah. 7 sekolah. Sedangkan kalau untuk SMP itu minimal 10 sekolah. 10 sekolah. Iya. Nah, kalau SD 15 ya Pak kalau nggak salah. 10 juga ya. Sama. Jadi terbagi menengah atas dan dasar. Kurang lebih seperti itu
kewajiban seorang pengawas minimal standar di dalam melakukan pembinaan. Oke, ini per semester atau per tahun nanti seorang pengawas ini akan tetap terus ya Pak ya? Tetap terus continue seperti itu. Untuk satu sekolah, untuk satu orang guru, dia akan tetap continue dan tidak akan berubah untuk satu orang pengawas ini seperti itu Pak, mensupervisi guru dan sekolahnya tersebut. Apakah benar seperti itu Pak? Untuk tugas, kita diberikan tugas itu tiap tahun. Oke. Jadi kemungkinan setiap tahun akan ada perubahan rotasi kepengawasan. Akan dirotasi, berbeda sekolahnya, juga guru-gurunya berbeda. Bisa terjadi demikian. Jadi surat tugas yang diberikan itu memang setiap tahun akan ada pembaruan. Oke, tadi Pak Mahnuri sudah menyebutkan peran-peran. Kemudian tugasnya juga seperti apa Pak? Fungsinya dari pengawas sekolah ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Terima kasih. Fungsi dari pengawas sekolah itu sebenarnya yang boleh katakan berhubungan dengan guru. Itu adalah yang terpenting adalah bagaimana mendampingi guru supaya dalam proses pembelajarannya itu adalah harus lebih baik. Namun demikian kadang-kadang karena tugas tadi yang seharusnya satu pengawas itu 7 sekolah dan kurang lebih gurunya sekitar 40, kadang-kadang kenyataan di lapangan itu bisa satu pengawas bisa lebih dari 20 sekolah. Berarti jumlah gurunya juga bisa lebih. Nah, ini yang seharusnya rutin mendampingi, mensupervisi guru, katakanlah setiap 2 minggu sekali, satu guru atau 1 minggu sekali. Nah, kenyataannya memang akhirnya satu guru yang sama itu belum tentu 1 bulan sekali juga terkena karena jumlah guru yang harus diawasi lebih banyak. Itu merupakan suatu kendala. Sehingga kalau memang misalnya betul-betul bahwa misalnya satu pengawas yang satu jurusan, yang satu mata pelajaran betul-betul 40, lalu betul-betul dia sekolahnya sesuai dengan tugasnya, biasanya harusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu juga di samping mendampingi dalam persiapan juga mendampingi di dalam kelas. Bila perlu seorang pengawas itu memberikan contoh untuk bagaimana proses mengajar yang baik dan benar gitu. Langsung terjun begitu Pak? Betul langsung sekali. Memberikan contoh bagaimana proses yang baik dan benar. Itu yang seharusnya kalau memang jumlahnya itu tidak melebihi. Jadi dia langsung si pengawas itu masuk ke kelas mendampingi guru bagaimana mengajar. Setelah itu baru kita evaluasi, diskusikan di luar yang di kelas itu apa kelebihan dan apa kelemahannya. Bila perlu seorang pengawas juga bisa memberikan contoh di depan teman-teman guru maupun juga di depan siswa-siswa. Lalu dalam hal kepada kepala sekolah pun juga sama. Jadi di sini ada kepada guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah umumnya adalah dalam proses manajerialnya. Begitu barangkali Mbak. Oke, jadi selain tadi proses belajar mengajar, yang dinilai atau yang diawasi juga kurikulum ya Pak ya? Betul sekali. Kurikulum, fasilitas yang ada di sekolah? Betul sekali. Nah, itu kan termasuk yang 8 standar nasional pendidikan ya. Ada manajerialnya, ada bagaimana tentang standar pendidiknya, ada standar pembiayaan, ada standar pengelolaan, ada standar sarana dan prasarana. Semua itu 8 standar itulah yang harus dibina, diawasi, dipantau dan dinilai oleh seorang pengawas dibina, sekolah. Dipantau dan dinilai. Iya. Kemudian ada evaluasinya nanti yang juga disampaikan kepada guru-guru dan juga kepala sekolah ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita setelah jeda berikut. Baiklah, perbincangan masih akan berlanjut dan Anda bisa menyimaknya di radio jaringan KBR dan 104.2 MS3 FM Jakarta atau via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya, memberikan komentar, silakan langsung menghubungi kami di 081 2239 2424 atau juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 121 18 8181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Mas, ada kasus vaksin palsu nih. Jangan main HP terus atuh, penting ini. Iya, 14 rumah sakit dan 8 bidan diduga terlibat kan? Loh, kok tahu sih? Nonton enggak? Baca koran juga enggak? Tahu dari mana sih? Ya tahu dong. Aku kan follow akun Twitter Berita KBR. Kabar terbaru, terpercaya,
bisa diikuti di sana. Cepat, praktis, dan ringkas. Ikuti perkembangan terkini, cerita-cerita inspiratif melalui Twitter KBR @beritaKBR. Follow sekarang juga. KBR, inspiratif, terpercaya. Bobo, Ya Pak, sepertinya ini saatnya kita harus memulai bisnis rumahan. Karena pemerintah akan gencar mengucurkan dana pinjaman untuk usaha menengah bawah. loh kok Bapak tahu? Baca di koran Jabar Express dong, Bu. Oh, Jabar Express. Oh ya Pak, ternyata hobi bersosial media teh bisa mendatangkan pendapatan yang tidak terduga. Banyak loh anak-anak muda yang sekarang jadi pebisnis online. Kok Ibu tahu? Ya, baca koran Jabar Express dong Pak. Awali pagi hari Anda dengan membaca berita di surat kabar harian Jabar Express. Dapatkan berita-berita eksklusif, akurat, dan faktual dari berita lokal, nasional maupun internasional. Membahas masalah politik, bisnis, berita hiburan dari seputar selebriti sampai olahraga. Jangan lewatkan juga rubrik unggulan, Maung Bandung, dan rubrik seputar remaja Zetizen. Jabar Express, kekuatan baru, Jawa Barat. Aduh, terima suap. Anggota DPR divonis 12 tahun penjara. Harga BBM naik. Negara ini mau jadi Udah apa? jam Coba. 6 nih, Pak. Telat ke kantor kalau masih baca korannya. Baca koran itu penting, mah. Biar kita itu nggak ketinggalan berita. Dengerin buletin pagi KBR aja. Semua peristiwa teraktual ada di sana. Ada berita politik, hukum, ekonomi, kesehatan, lingkungan, olahraga, nasional, internasional, semua ada. Loh, kok mama baru ngasih tahu papa sekarang sih? Maaf, selama ini mama asik sendiri dengerin lewat HP sambil papa nyetir. Udah, mah, langsung tancap gas aja kalau gitu. Buletin pagi KBR mengudara tiap Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di kota Anda. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Baik, terima kasih pendengar. Anda masih di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas. Dengan tema kita pagi ini, bagaimana pengawas sekolah, perannya di balik layar penjaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Perbincangan ini masih Anda dengarkan melalui radio-radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dan 104.2 MS3 FM Jakarta, atau juga melalui via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Kami mengundang Anda yang ingin bertanya dan memberikan komentar, silahkan langsung menghubungi kami di 021 2239 2424, atau juga melalui pesan singkat dan WhatsApp di 08121 188181. Baik, saya ke Pak Takdir terlebih dahulu. Bapak, tadi pendengar juga mungkin ingin tahu apa saja kualifikasi sebagai seorang pengawas sekolah dan bagaimana sebenarnya prosedur penunjukan atau pengangkatan mereka yang bisa menjadi seorang pengawas seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Popi. Pertanyaan ini sangat penting dipahami karena inilah kendala persoalan dihadapi oleh kepengawasan di lapangan. Kalau kita merujuk di dalam Permen PAN nomor 21 tahun 2010, di dalam pasal 31, jelas di situ dijelaskan tentang persyaratan seseorang diangkat sebagai pengawas. Ada beberapa poin yang tertulis di sana. Pertama adalah syaratnya, 1, pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Dia berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun. Atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah madrasah paling sedikit 4 tahun sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. 3, berijazah paling rendah S1 atau setara dengan diploma 4 bidang pendidikan dan memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang pengawasan. Kemudian yang keempat, memiliki pangkat paling rendah penata atau golongan ruang 3C. Yang kelima berikutnya, usia paling tinggi 55 tahun. Kemudian telah mengikuti diklat pelatihan fungsional calon
pengawas sekolah dan memperoleh STTPP yang berlaku efektif 1 Januari tahun 2013. Ini sesuai dengan pasal 47. Kemudian yang terakhir, setiap unsur DP3 paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, di sini ada persoalan memang masalah di dalam rekrutmen sesuai persyaratan yang diminta ini. Nah, di lapangan ini jelas menjadi persoalan bagi kawan-kawan baik di daerah, khususnya di daerah maupun di DKI sendiri juga menjadi suatu persoalan. Oke, tadi sudah disebutkan Bapak kepala sekolah, kemudian tadi ada 1, kemudian ada guru ya Pak ya. Guru PNS di sini ya Pak ya. Statusnya adalah pegawai negeri sipil untuk dijadikan sebagai pengawas sekolah. Kemudian untuk standar kelayakan sendiri Pak, karena memang ini sebagai panduan atau dasar untuk pengawas sekolah nanti untuk menilai dan membina para pendidik kita ya Pak ya. Ini ada standar kelayakannya tidak Pak untuk para pengawas sekolah ini? Standar kelayakannya itu memang sudah diatur di dalam Permen nomor 12 yang kita kenal dengan kompetensi kepengawasan. Itu ada 6 kompetensi yang ada harus. Ada juga ya Pak ya kompetensi kepengawasan. Ada 6 kompetensi pengawas yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, yaitu 1 kompetensi individu, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penilaian atau evaluasi, kemudian kompetensi pengembangan profesi atau penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dari 6 kompetensi ini tadi sudah saya sampaikan, untuk menguji kelayakan kompetensi itu, tadi ada 4 yang dicoba diuji untuk mengukur. Yang tadi dari awal sudah saya sampaikan, ternyata yang diuji itu dicoba dilihat adalah kompetensi manajerialnya, akademiknya, kemudian kompetensi penilaian itu dinilai, ternyata kualifikasinya masih rendah kompetensinya. Ini jadi catatan. Pertanyaannya mungkin kalau mau dikembangkan adalah kenapa itu bisa terjadi rendahnya kompetensi ini dan apa tantangan kita ke depan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan kompetensi ini menjadi rendah dalam penilaian. Yang paling utama itu adalah rekrutmennya yang tidak sesuai dengan standar yang tadi kami sampaikan. Jadi rekrutmen yang persyaratan harus dipenuhi 8 poin tadi yang saya sampaikan, persyaratan yang sesuai dengan mengacu pada peraturan Permen PAN nomor 21 tadi pada pasal 31 itu tidak terpenuhi. Ya. Tidak terpenuhi. Satu contoh misalnya, seorang pengawas harus diangkat dalam jabatan harus melalui beberapa persyaratan-persyaratan. Misalnya dia sudah lulus seleksi calon pengawas sekolah dulu, baru dia boleh diangkatkan. Tapi ada regulasi pemerintah daerah yang belum menyentuh ini. Satu contoh misalnya di DKI saja itu ada istilah pengangkatan itu melalui sebuah lelang, jabatan lelang. Ya. Mengakibatkan proses ini belum terpenuhi tapi dia sudah diangkat. Itu satu contoh. Kemudian di daerah lebih bermasalah juga ketika rekrutmen pengangkatan pengawas ini akan dilakukan, ini terabaikan oleh karena kepentingan politik, yaitu dengan adanya otonomi daerah. Jadi ketika seorang guru dinilai tidak berpihak kepada kebijakan pemerintah daerah setempat, maka atau pengawas itu bisa saja diturunkan. Atau guru yang bermasalah itu dianggap tempat pelariannya adalah di pengawas. Jadi semacam masih ada image bahwa jabatan pengawas adalah semacam buangan untuk ditaruh di situ, sehingga akibatnya para pengawas yang ada di dalam jabatan itu, tidak mampu melaksanakan tugasnya yang dituntut seperti yang disampaikan oleh Pak Manuri tadi, ya, karena dia memang pada dasarnya tidak melalui sebuah proses rekrutmen tadi, sehingga akibatnya itulah salah satu sebab kenapa penilaian yang dilakukan kepada para pengawas itu mengalami nilai rendah. Kompetensi akademiknya rendah, kompetensi penilaiannya rendah,
dan kompetensi manajerialnya rendah karena mereka tidak melalui proses seperti itu. Banyak yang tidak melalui proses seperti itu. Nah, itu salah satu. Oke, tadi sudah disebutkan Pak oleh Pak Takdir bagaimana harus melalui rekrutmen tadi ya Pak ya, barulah menjadi seorang pengawas sekolah, bisa menjadi seorang pengawas sekolah. Kalau sudah menjadi pengawas sekolah tadi Pak, terkait mungkin penilaiannya, apakah di sini ada pelatihan atau pengembangan profesional sendiri yang berkelanjutan atau disebut CDP ya Pak ya, CPD yang tersedia bagi pengawas di sekolah itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Mbak Popi. Jadi begini, kalau kita lihat dari instansi yang pembina dan pengguna. Kalau instansi pembina dari pengawas itu adalah Kemendikbud sendiri. Lalu instansi penggunanya itu adalah di daerah masing-masing. Nah, di sini memang regulasi untuk sebagai instansi pembina itu memang sudah lengkap. Jadi misalnya tadi persyaratannya apa, harus mengikuti diklat apa dan sebagainya. Namun demikian, kadang-kadang instansi pengguna seolah-olah kalau seorang pengawas sudah jadi, nah inilah yang instansi pengguna seolah-olah itu sudah jadi dan tidak rutin lah sebagai mengikuti diklat dan sebagainya. Sehingga salah satunya dari kendala itu seorang pengawas sehingga dalam melakukan tupoksinya ya tidak maksimal, termasuk dalam pengembangan karir, dia mau kenaikan pangkat dan segala macam, terjadi kendala di dalam penulisan pengembangan profesi karena tidak adanya atau belum lengkapnya atau mungkin belum adanya instansi pengguna di daerah yang menyelenggarakan diklat-diklat tentang peningkatan kompetensinya. Jadi memang kalau di guru dan kepala sekolah itu sudah lengkap perangkatnya untuk mendiklat. Sedangkan untuk pengawas sekolah ini memang sampai sekarang ini belum ada instansinya. Pada waktu tahun 2010, pada waktu ada Inpres tentang penguatan pengawas sekolah, itu baru terlaksana dalam 2 tahun berturut-turut. Sehingga pengawas pada waktu itu agak lumayan peningkatan kompetensinya. Nah, padahal jumlah pengawas kan selalu berkembang, ada yang pensiun, ada yang baru. Nah, sampai sekarang ini karena belum ada yang model Inpres ya agak terganggu. Lalu yang berikutnya di sini memang ada hal yang kadang jadi melemahkan tupok daripada pengawas karena pengawas sekolah sendiri bekerja itu adalah belum ada instansi yang mengawasi pengawas itu sendiri. Sehingga dia pengawas bekerja seolah-olah apakah dia sudah benar atau sudah baik karena tidak ada secara langsung. Karena hanya ada yang namanya Korwas, koordinator pengawas yang sesama teman, sesama katakanlah jabatan sehingga ya tidak berjalan. Jadi kendala yang utama sebenarnya karena pengawas sekolah sendiri itu belum ada yang mengawasi. Jadi pengawas di atas pengawas begitu ya Pak ya? Iya. Pengawas sekolah harus ada sebaiknya yang mengawasi juga. Iya. Kalau koordinator pengawas sendiri tugasnya sama Pak dengan pengawas sekolah? Sama. Atau yang mengetuai saja? Iya, dia hanya mengkoordinasi teman-teman supaya apakah dalam pembagian tugas dan segala macam. Tapi tidak punya hak untuk mengawasi dan sebagainya. Ini salah satu kendala barangkali yang sampai sekarang. Oke. Gitu. Sudah ada pertanyaan yang masuk di akun Twitter kami @halokbr dari Jajat Sudrajat. Jenjang pendidikan minimal jadi pengawas itu kan S2 dan S1. Kenapa masih banyak yang tidak memenuhi syarat begitu Pak? Kemudian ada dari @iwan91 Ridwan, pembelajaran yang interaktif dan penilaian yang berbasis kelas yang efektif. Classroom based assessment itu seperti apa? Baik, kita akan jawab nanti pertanyaan-pertanyaan ini setelah jeda berikut. Baik para pendengar, Anda masih menyimak perbincangan ini di radio jaringan KBR dan 104.2 MS3 FM Jakarta atau juga via streaming di zimi.tv dan kbr.id. Kami menggunakan komentar, silakan langsung menghubungi kami di 021 2239 2424 dan juga melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08 121 18 8181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia.
Jadi keluhan Anda ini apa, Ibu? Gini dong, belakangan ini saya suka telat mikir. Oh, telat mikir. Kalau orang ngomong politik, ekonomi, olahraga, mancanegara, terus berita-berita daerah gitu, pokoknya suka nggak nyambung deh, Dok. Jangan-jangan gejala... Oh, itu mah ketinggalan informasi Anda. Oh, terus? Coba deh dengerin buletin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, buletin siang pukul setengah 1 waktu Indonesia Barat, dan buletin sore pukul 4 waktu Indonesia Barat di KBR. Buka dong wawasan. Dapatkan informasi terkini dan terpercaya di Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat di KBR. Dengarkan di radio jaringan di kota Anda dan buka website www.kbr.id. Gitu. Iya deh, Dok. Jadi aku nggak jadi disuntik nih, Pak Dokter. Suntik. KBR, inspiratif, terpercaya. Mas, ada kasus vaksin palsu nih. Jangan main HP terus atuh. Penting ini. Iya, 14 rumah sakit dan 8 bidan diduga terlibat kan? Loh, kok tahu sih? Nonton enggak? Baca koran juga enggak? Tahu dari mana sih? Ya tahu dong. Aku kan follow akun Twitter Berita KBR. Kabar terbaru, terpercaya, bisa diikuti di sana. Cepat, praktis, dan ringkas. Ikuti perkembangan terkini, cerita-cerita inspiratif melalui Twitter KBR @beritaKBR. Follow sekarang juga. KBR, inspiratif, terpercaya. Minggir, beri kami jalan dong. Woi, ngapain sih? Buru-buru banget. Memangnya cuma ambulan ada pasiennya? Nggak ada sih, saya buru-buru mau dengerin buletin sore KBR. Mobil saya radionya lagi rusak. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda kembali mendengarkan program Buletin Sore KBR bersama saya, Damar Ferry. Dan saya Nur Aziza, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Lebih dari 3,5 juta orang mendengarkan Buletin Sore KBR setiap harinya. Rangkaian berita terkini dari dunia ekonomi, politik, sosial, hukum, olahraga, dan internasional membuat sore Anda lebih berkualitas. Simak setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai setengah 5 sore waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di kota Anda. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Ya, masih di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu yang dipersembahkan oleh ACDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas. Dengan tema kita pagi ini, pengawas sekolah, peran di balik layar, penjaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Bersama Bapak Dr. Mahnuri selaku tim penilai Pusat Angka Kredit Pengawas Sekolah, juga Bapak H. Muhammad Takdir MM selaku Wakil Ketua 1 Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI Pusat, dan juga Bapak Toto Amin Sufianto selaku Senior Advisor for Knowledge Management and Communication ACDP Indonesia. Kita sudah terhubung dengan Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Mbak Popi, apa kabarnya? Salam dari Kendari. Baik, Pak. Oke deh, Mbak Toto sekarang posisinya ada di Kendari ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Toto, kita berbincang-bincang mengenai pengawas sekolah. Pada saat ini tema kita bagaimana perannya di balik layar penjaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Iya. Oke, kalau dari ya. ACDP sendiri Pak, bagaimana hasil kajian Pak tentang pengawas sekolah ini? Ya, selamat pagi Pak Masuri, Pak Fadir. Semoga kabarnya baik. Alhamdulillah Pak. Baik. Saya sekarang ada di Kendari dalam rangka uji coba butir soal uji kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk Kota Kendari. Nah, ini peran pengawas itu sangat besar, terutama dalam melihat atau jadi fungsinya banyak ya pengawas itu, tidak hanya mengawasi sesuai dengan namanya, tetapi juga sebenarnya peran pengawas ini adalah dia melakukan pembimbingan terhadap kepala sekolah dan para guru bahkan gitu. Jadi menurut studi ACDP
sekolah atau ke dinas pendidikan yang memiliki pengawas yang efektif, itu biasanya sekolah-sekolahnya relatif lebih baik mutunya daripada kedinasan atau dinas wilayah yang pengawasnya tidak bekerja dengan efektif. Nah, sekarang apa yang dimaksud bekerja dengan efektif adalah ketika pengawas itu tidak hanya datang ke sekolah dan sibuk di ruang kepala sekolah mencatat dokumen-dokumen, laporan, setelah itu pulang. Tetapi pengawas yang tidak hanya berada di ruang kepala sekolah, tapi juga dia melakukan inspeksi di kelas-kelas, terus mengamati bagaimana guru mengajar, terus juga melakukan pembinaan. Jadi setelah itu ada review dari pengawas terhadap kepala sekolah dan guru, bagaimana pengamatannya, dan kemudian bagaimana rekomendasi, saran, dan nasihatnya. Nah, tetapi di sisi lain memang bisa dibayangkan kalau pengawas itu misalnya untuk di satu daerah, dia mengawasi misalnya 3 sekolah, itu mungkin ideal ya. Kebanyakan sih lebih dari itu. 3 sekolah saja itu dia 3 kepala sekolah, kemudian di dalamnya mungkin ada 5 guru. Jadi ada sekitar kalau 3 ada 9 gitu ya. Nah, itu sangat ideal. Jadi dia bisa dalam satu hari itu bisa datang ke satu sekolah misalnya intensif, dalam 1 minggu dia bisa membina kepala sekolah dan guru yang ada di situ dan seterusnya. Jadi ada proses yang berjalan dengan benar dalam hal supervisi. Nah, di situ efeknya akan terasa. Tetapi kalau tidak, itu akan fungsi pengawas hanya sebagai ya bisa digantikan mesin lah untuk merekam data-data informasi, setelah itu dilaporkan begitu saja. Selama ini banyak kan yang ada seperti itu. Demikian Mbak Popi. Ada garis besarnya yang disampaikan oleh Pak Toto, bekerja secara efektif ya Pak ya, para pengawas ini. Bagaimana tidak hanya tadi fungsinya menilai, tapi juga ada fungsi pembinaan di sini. Tidak hanya mencatat saja mungkin di ruang kepala sekolah apa-apa yang sudah dilaporkan oleh guru-guru, tapi juga ada fungsi pembinaannya. Kita jawab dulu Pak pertanyaan tadi dari Jajat Sudrajat. Jenjang pendidikan minimal dari pengawas itu S2 dan S1, kenapa masih banyak yang tidak memenuhi syarat tersebut? Kemudian ada dari Iwan Ridwan, pembelajaran yang efektif dan penilaian yang berbasis kelas yang efektif itu classroom based assessment itu seperti apa? Ya, kita lihat gambar makronya sekarang. Untuk jawaban yang pertama tentang kenapa masih ada pengawas yang belum S1. Ya, terima kasih Pak Jajat ya. Ya Pak Jajat Sudrajat Pak. Pertanyaan ini memang ini menjadi persoalan kawan-kawan di beberapa daerah, khususnya di daerah. Kalau di kota-kota besar sepertinya sudah tidak ada lagi yang S1. Di daerah masih ada ditemukan. Mestinya kalau kita mengacu pada rekrutmen pengawas yang harus minimal S1 dan berasal dari guru yang sudah masa kerja minimal 8 tahun atau kepala sekolah yang memasuki masa kerja 4 tahun, hal itu mesti tidak terjadi. Karena persyaratan seorang guru itu kan harus S1, guru SMA. Yang kedua, kepala sekolah itu kan tuntutannya harus S2. Jadi kalau masuk pada tingkat pengawas, mestinya dia ada dalam jenjang yang satu tingkat lebih kemampuan. Makanya kompetensinya pun 6. Berbeda dengan kepala sekolah cuma 5 atau guru cuma 4. Mestinya ke sana. Pertanyaan kenapa bisa terjadi ada demikian? Ada kemungkinan itu terjebak pada situasi politik, ya, situasi mindset Pemda setempat, Pemda setempat karena masih ada image bahwa ketika ada guru bermasalah, ruang pengawas adalah salah satu tempat yang dianggap sebagai tempat untuk yang tidak populer lah, yang bisa dijadikan sebagai ini. Ini jadi hal yang sebenarnya itu salah satu yang jadi kita pertanyakan yang mengakibatkan rata-rata kompetensi kepengawasan rendah. Ya, saya kira itu jawaban saya. Oke, kemudian mungkin Pak Mahnuri bisa menjawab dari Pak Iwan Ridwan nih mengenai classroom based assessment tadi Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Masalah penilaian classroom berbasis kelas itu, antara ini di situ adalah pengertiannya adalah penilaian yang autentik, artinya penilaian yang menyeluruh yang dilakukan pada seluruh siswa, baik penilaian sikapnya, penilaian pengetahuannya maupun penilaian keterampilannya. Seorang guru dalam tatap muka katakanlah 90 menit ataukah 45 menit harapannya bisa
di samping dia mengajarkan katakanlah mata pelajaran juga sekaligus dia bisa menilai secara menyeluruh atau autentik yang melibatkan yang penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan sekaligus. Barangkali itu, Mbak. Oke. Sudah ada yang masuk juga Pak melalui SMS ini Pak dari Ahmad Fatoni. Pengawas harusnya mampu mengidentifikasi guru-guru yang bermutu dan membantu mengembangkan kapasitas guru yang lemah seperti itu Pak. Untuk itu mereka membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses pembelajaran, peran guru dan kepala sekolah, serta fungsi standar nasional pendidikan atau SNP. Nah, apa fungsi SNP ini untuk pengawas dan guru seperti itu? Pertanyaan yang berikutnya, identifikasi guru, betul sekali. Jadi seorang pengawas sebenarnya sudah, kalau dia efektif membina, menilai, memantau perkembangan guru, seharusnya dia sudah bisa bahwa ini adalah guru yang potensial, ini adalah guru yang perlu pembinaan dan sebagainya. Lalu berikutnya, guru-guru yang pembina ini paling tidak sebagai guru imbas. Artinya bahwa guru ini karena seorang pengawas juga tidak setiap saat dia ada di sekolah, maka menggunakan guru-guru yang boleh katakan tadi yang kompetensinya lebih, diimbaskan kepada guru-guru yang katakanlah kurang kompetensinya melalui organisasi MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, baik di sekolah maupun di sanggar. Seharusnya seperti itu, Mbak. Jadi saling ini ya Pak ya, mengimbaskan. Oke. Betul sekali. Kemudian ada dari Hasri Basri di Kuningan, Jawa Barat ini Pak, untuk menciptakan koordinasi yang baik antar ketiga pihak itu, maka sebenarnya seorang pengawas sekolah harus profesional dan bermartabat. Profesional yang bagaimana Pak, selain yang menguasai kompetensi dan mampu membina kepala sekolah maupun guru. Ya, saya juga. Oke, Pak Manuri bisa menambahkan. Jadi yang membangun koordinasi saya kira itu penting sekali, bahwa seorang pengawas itu memang begitu komunikasi antara kepala sekolah, guru, pengawas, dan juga dinas pendidikan. Itu memang sangat penting. Namun demikian memang kadang-kadang ada hasil, ini yang dari yang katakanlah mungkin temuan atau keluhan dari seorang pengawas sekolah. Seandainya dia menghasilkan hasil mensupervisi, lalu gurunya perlu didiklat. Nah, ternyata tempat diklatnya mungkin belum siap dan segala macam, sehingga komunikasinya ini suka agak terganggu. Tetapi demikian juga misalnya bisa untuk komunikasi dengan kepala dinas atau dengan dinasnya. Seandainya guru ini bagus, di sini ada kurang bagus, bisa juga untuk direkomendasikan untuk berpindah tempat dan berpindah sekolahnya barangkali. Oke. Itu. Bisa ditambahkan Pak Takdir? Ya. Terima kasih Bu Popi. Saya mencoba menambahkan, sebenarnya identifikasi tentang guru yang baik dan yang bermasalah, saya tambahkan bermasalah, itu ada pada tugas pokok pengawas yang melakukan supervisi akademik. Dalam supervisi akademik, betul kata Pak Toto tadi, bahwa tugas pengawas itu tidak hanya sekedar datang silaturahim tanda kutip, kemudian selesai, tapi dia melakukan sebuah pembinaan. Kita mengenal ada namanya supervisi klinis. Jadi samping supervisi akademik, ada supervisi klinis untuk memperbaiki proses pembelajaran dilakukan oleh guru tadi. Nah, untuk mampu melaksanakan supervisi klinis, dituntut pengawas memiliki kompetensi yang lebih dari mereka. Itu harusnya demikian. Persoalannya sekarang adalah seberapa peduli pemerintah pengambil kebijakan mau mengakomodir laporan-laporan pengawas atau kerja pengawas tadi untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan bahwa ini guru yang berprestasi bagus, cara mengajarnya bagus, pengabdiannya bagus, kompetensinya bagus, ini layak dijadikan kepala sekolah. Jadi saya ingin menyarankan hendaknya laporan yang dikerjakan oleh pengawas sebagai bagian dari tugas pokoknya, pembinaan dilakukan di report, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk jenjang karir penghargaan. Jadi tidak semata-mata hasil lelang sudah dari manapun dia sudah selesai tanpa melalui sebuah proses. Jadi harusnya ada jenjang karir. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada Bu Popi, sepertinya pengawas di sini laporan kerjanya itu belum ditindaklanjuti dengan benar.
Itu menurut saya seperti itu. Oke. Pak Toto. Iya. Halo Pak Toto. Halo. Iya Mbak Popi. Halo. Halo. Iya Mbak Popi. Ya, nampaknya tadi kita mau Ya. meminta tanggapan dari Pak Toto. Ya. Ya, jadi apa pertanyaannya? Ya, tadi ada pertanyaan Pak, bagaimana tadi ada standar nasional pendidikan iya. karena pengawas itu harusnya mampu mengidentifikasi guru-guru yang bermutu dan membantu mengembangkan kapasitas guru yang lemah seperti itu. Ya, ya. Jadi tadi sudah disebut Pak Mahnuri dan Pak Takdir ya. Mungkin saya rangkum. Jadi intinya sebenarnya perlu pembinaan juga terhadap pengawas, latihan yang berkesinambungan, dan juga monitoring terus gitu. Jadi ada semacam seperti peer review dari orang lain. Koordinator pengawas memang sudah ada, tetapi mungkin perlu diberdayakan lebih baik lagi daripada kita membentuk struktur baru. Nah, yang penting tadi disebut memang rekomendasi atau hasil laporan dari para pengawas ini memang ujungnya belum dimanfaatkan dengan baik. Artinya dari atasan, dari struktur itu belum dipertimbangkan untuk menjadi bahan gitu. Nah, menurut saya seperti yang kami lakukan sekarang ini di Kendari dan 11 lokasi untuk uji butir soal UKKS dan UKPS adalah kita memanfaatkan teknologi. Jadi bayangan saya ke depan itu sistem pelaporan pengawas dan pengawasan terhadap pengawas itu akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Karena itu akan lebih mudah. Karena tidak mudah membaca 30.000 laporan dan mengaitkannya dengan misalnya remunerasi, mengaitkannya dengan kepangkatan, itu akan sulit. Tetapi kalau dengan teknologi itu akan lebih mudah. Nah, ada satu catatan kecil di sini adalah pekerjaan pengawas kepala sekolah sampai guru itu tidak sampai ke pusat. Jadi hanya berhenti di kabupaten atau kota. Dalam waktu dekat SMA akan berhenti di provinsi, di gubernur. Ini ada faktor ini yang membuat jadi nanti tergantung kemampuan dari setiap daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pengawas kepala sekolah dan guru. Jadi tidak semuanya ada di pusat gitu. Nah, ini ada perlu pemberdayaan aparat birokrasi yang menilai kinerja pengawas kepala sekolah dan guru di tingkat daerah gitu, di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, itu bagaimana dinamikanya, mekanismenya antara berbagai instansi yang ikut menilai pengawas ini juga menentukan. Ada daerah yang sudah bagus, ada daerah yang belum bagus. Bagaimana mengurangi perbedaan antara satu daerah dengan yang daerahnya, itu juga pekerjaan rumah yang cukup besar. Jadi artinya secara singkat kita mulai memanfaatkan teknologi dalam arti bagaimana pengawas pembelajar, kepala sekolah pembelajar, guru pembelajar itu menggunakan teknologi. Kemudian juga penilaian juga menggunakan teknologi. Nah, terus ke depan. Terima kasih Pak Toto atas penjelasannya Pak. Baik, kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan lagi pada bincang-bincang berikutnya. Baik, Anda silahkan menghubungi kami yang ingin bertanya dan memberikan komentar di saluran bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga melalui pesan singkat atau WhatsApp di 081211888181. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Jadi keluhan Anda ini apa, Ibu? Gini dok, belakangan ini saya suka telat mikir. Oh, telat mikir. Kalau orang ngomong politik, ekonomi, olahraga, mancanegara, terus berita-berita daerah gitu, pokoknya suka nggak nyambung deh dok. Jangan-jangan gejala... Oh, itu mah ketinggalan informasi Anda. Oh, terus? Coba deh dengerin buletin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, buletin siang pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, dan buletin sore pukul 4 waktu Indonesia Barat di KBR. Buka dong wawasan.
Dapatkan informasi terkini dan terpercaya di Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat di KBR. Dengarkan di radio jaringan di kota Anda dan buka website www.kbr.id. Gitu. Iya deh dok, jadi aku nggak jadi disuntik nih Pak Dokter. Suntik. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia. Ya, pendengar, Anda masih di Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh SDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas. Dengan tema kita pagi ini, pengawas sekolah, pemeran di balik layar penjaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Sudah ada penelpon dari Kalimantan Barat, dari Sambas. Selamat pagi Pak Suwardi. Selamat pagi, KBR 664. Ya, silahkan Pak, langsung pertanyaannya. Ya, masalah pendidikan pada umumnya kalau kita ketahui kan mengenai struktur organisasi pengawas itu kan dalam satu wadah juga. Kalau guru yang namanya PGRI. Nah, sekarang yang pengawas itu kan strukturnya organisasinya itu di Dignas masing-masing. Jadi tentu masuk PGRI secara aktif atau secara pasif. Nah, itu kan bedanya kan di situ. Nah, sedangkan kita lihat sekarang bahwa tenaga guru punya tunjangan kesejahteraan berupa sertifikasi. Nah, sedangkan pengawas itu enggak ada kan. Jadi mungkin di situ ada kecemburuan. Nampaknya di daerah pun juga begitu ya. Jadi ada penekanan kadang-kadang baik di dalam kenaikan tingkat. Ya, kalau kenaikan berkala sih enggak. Ini kenaikan tingkat atau kenaikan ruang itu kadang-kadang banyak persyaratan ya, macam-macam. Lebih kalau memang guru itu udah golongan 4, itu kan dah menjadi guru pembina. Nah, jadi heran juga di mana sebenarnya pengawas itu memang efektif atau efisien dalam tugas. Nah, kemudian dalam masalah pengawasan juga baik secara eksternal dan internal tadi kan ada yang namanya Bawasda kalau di daerah. Pada pengawasan, ada juga DPRD. Jadi kadang-kadang seorang guru itu jadi ya kedatangan dengan pengawas itu banyak macam ragamnya. Ada yang teknis, ada yang mata pelajaran, bidang studi dan sebagainya. Jadi mohonlah pencerahan ini bagaimana sebenarnya struktur pendidikan yang tepat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Suwardi. Langsung saja mungkin bisa dijawab Pak Mahnuri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Suwardi. Struktur ke organisasi, kalau tadi di guru betul ada PGRI, kalau di pengawas kebetulan juga sudah ada, yaitu adalah APSI yang sudah cukup lama juga. Nah, dalam pembelajaran dan segala macam peran APSI itu juga sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya Pak Takdir. Lalu yang berikutnya masalah sertifikasi, kita memang tidak ada sertifikasi pengawas. Yang ada memang sertifikasi guru. Sehingga kalau seorang pengawas itu mendapatkan juga tunjangan sertifikasinya, yaitu karena dia kelanjutan dari guru. Sehingga dia mendapatkan juga tunjangan profesi sebagai pengawas, tetapi dilanjutkan dari guru. Tetap besarannya adalah 1 bulan gaji. Sama dengan guru, tapi memang sertifikasi Tambahan pengawasnya insentif ya Pak untuk ya 1 sekolah? bulan gaji saja yang sama dengan di guru. Karena di situ adalah syarat menjadi pengawas adalah berasal dari guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik, sehingga dia juga mendapatkan itu. Baik. Barangkali itu. Oke, Pak Takdir mungkin bisa menambahkan. Ada juga pertanyaan nih Pak, saya bacakan terlebih dahulu. Dari Faris di Pekanbaru, kalau pengawas belum merata kualitasnya itu artinya belum ada satu ukuran yang sama ya masing-masing daerah. Terus bagaimana solusinya agar merata begitu untuk kualitas pengawas? Kemudian dari Meisa Linda, adakah peraturan yang wajib dijalankan pengawas sekolah berdasarkan jenjang pendidikannya seperti itu? Terima kasih Bu Popi. Saya mencoba dengan Pak Faris, tidak meratanya kualitas pengawas di daerah, kemudian tidak meratanya di dalam pelaksanaan tugasnya, memang kondisi daerah masing-masing berbeda, tantangannya juga berbeda.
sehingga tidak merata memang. Tantangan tidak merata. Tuntutannya juga tidak merata. Saya berikan satu contoh. Mungkin di daerah itu kalau di Kalimantan, satu pengawas mengawasi 3 sekolah itu bisa memerlukan waktu yang lama. Karena jarak antara sekolah dengan sekolah yang lain untuk satu daerah itu ditempuh bisa melalui sungai, melalui jalan yang tidak dilalui oleh kendaraan umum, sehingga perlu waktu. 3 itu sudah cukup berat. Itu untuk di daerah tertentu. Bagaimana kalau di Jakarta? Di Jakarta 3 sekolah itu untuk satu hari sudah terpenuhi karena dekat dan lokasinya juga masih satu wilayah. Sehingga itu salah satu persoalan memang tidak merata. Sehingga perlu ada regulasi yang mengatur sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu kenapa tidak merata demikian dengan di daerah. Saya kira itu. Di samping itu juga kebijakan dari Pemda setempat itu juga sangat menentukan dalam melakukan rekrutmen kepengawasan. Seperti yang dari awal saya katakan, pada sistem otonomi daerah ini memberikan ruang kepada kepala daerah untuk bisa melakukan rekrutmen kepengawasan walaupun itu tidak didasarkan pada peraturan menteri tadi. Ya, lebih bernuansa politis. Ini juga salah satu persoalan. Sehingga banyak pengawas di daerah, maaf saya perbaiki, ada beberapa pengawas di daerah yang tidak sesuai dengan persyaratan rekrutmen tadi. Itu jadi persoalan. Oke. Pak, kalau gitu bagaimana kita bersama-sama orang tua, keluarga, masyarakat nanti dapat membantu di sini peran pengawas sendiri, peran pengawas sekolah terutama pada akhirnya nanti juga membantu manajemen pendidikan secara umum agar terwujudnya nanti penyelenggaraan pendidikan dengan mutu yang lebih baik begitu. Pak Takdir bisa menjawab. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, itu kita pahami bersama. Tidak menjadi tanggung jawab, hanya menjadi tanggung jawab pemerintah gitu ke depan. Tapi peran masyarakat itu sangat penting sekali. Bagaimana kaitannya kita di lapangan melaksanakan tugas sebagai pengawas butuh juga sangat membutuhkan kepedulian orang tua masyarakat untuk memberikan report atau pengawasan atau laporan tentang apa yang telah didapatkan oleh anaknya di sekolah. Sehingga itu menjadi masukan bagi pengawas untuk melakukan pembinaan kepada guru-guru yang dinilai tidak cocok atau dinilai bermasalah atau mungkin kurang kemampuannya dari laporan atau dari masukan yang ada pada masyarakat. Jadi penting sebenarnya. Ini sangat penting sekali. Satu hal yang kami juga mempertanyakan sebenarnya yang perlu, bukan mempertanyakan, artinya mestinya komite sekolah atau orang tua murid yang kita dulu namakan POMG ya Pak ya, itu adalah mestinya itu diberdayakan karena itu adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Ini mestinya itu bisa kita optimalkan. Jadi penting sekali. Saya kira demikian. Untuk itu mari kita hormati sebenarnya Pak ya, mari kita apresiasi juga para pengawas sekolah sebagai mana memegang peran kunci penting di sini ya Pak ya untuk penjaminan kualitas dan juga tadi disebutkan akuntabilitas pendidikan. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Mahnuri? Oke, terima kasih Mbak Bobi. Di sini peran orang tua itu biasanya adalah diwadahi lewat komite sekolah yang boleh katakan rutin pertemuan antara pihak sekolah, guru, kepala sekolah dan komite. Nah, disinilah peran pengawas juga kalau ada pertemuan seperti ini itu juga harus mengikuti supaya apa yang menjadi masukan dari orang tua bisa ditindaklanjuti oleh ini. Dalam keluarga juga sama, pertemuan-pertemuan orang tua mungkin dalam rapat awal tahun, dalam pembagian raport dan segala macam itu juga informasi dari orang tua bisa kita ambil, bisa kita inikan untuk perbaikan ke depan. Termasuk juga dari masyarakat secara umum yaitu lewat Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan ini kan ada di tiap kota dan kabupaten yang ada pengurusnya dari masyarakat, dari tokoh pendidikan dan dari perguruan tinggi. Nah, disinilah juga peran pengawas kalau memang dia mau menggali informasi untuk selanjutnya bisa lewat Dewan Pendidikan. Sehingga kalau semua lembaga-lembaga ini yang sudah ada berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik,
dan pengawas sekolahnya Oke. juga mengikuti, insya Allah pendidikan kita ini akan Baik. lebih meningkat. Oke, sayang sekali Pak, waktu kita sudah habis. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Mahnuri juga Pak Tahdir. Demikian tadi perbincangan kami dalam Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu yang dipersembahkan oleh SCDP Indonesia sebagai hasil kerjasama Kemendikbud Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Bappenas tentang tema kita pagi ini, pengawas sekolah, pemeran di balik layar, penjaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan. Saya Poppy Pranana Putri pamit, sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Bidik Jitu, Bincang Pendidikan, Kebijakan, dan Mutu, dipersembahkan oleh ACDP Indonesia.